Enggak. Malah padang kok benar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita taufiknya untuk Islam, untuk iman, untuk beramal soleh, yang merupakan tujuan dan maksud semua kita diciptakan olehnya. Oleh karenanya kita sepatutnya bersyukur kepada Allah, mengakui taufik untuk memeluk Islam, untuk beriman dan beramal soleh semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji-muji dengan lisan kita akan sifat-sifatnya yang tinggi dan nama-namanya yang terbaik, dan kita semua melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi atau tuntutan dari iman, dari Islam, dari beramal soleh. Itu memang sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik tindakan dan kelakuan manusia. Itu bila mereka perbuatannya, kelakuannya, tindakannya sesuai dengan Islam, iman, dalam beramal soleh. Ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini di dalam pelajaran kita dalam kitab Usulun fi At-Tafsir. Kita di dalam pembahasan tentang Al-Qur'anul Karim, bagian keagungan Al-Quran dengan menyebutkan dengan bukti sifat-sifatnya yang agung, sifat-sifatnya yang banyak. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat, dalam banyak surat, menyebutkan macam-macam sifat-sifat Al-Quran, yang dengan banyaknya sifat-sifat Al-Quran dan semuanya mulia, maka menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah agung, adalah diberkahi, adalah mulia, adalah sangat memberikan pengaruh positif, dan berbagai sifat-sifat yang lain. Termasuk di kesempatan yang baik kali ini kita akan melanjutkan sifat-sifat Al-Quran yang ke berapa? 7 ya? 8 ya, itu kita lanjutkan sifat-sifat Al-Quran. Yuk kita baca yang berikutnya sekarang berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 19. Yuk, siapa yang baca?
Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagha. Wala tuti'il kafirina wajahidtum bihi jihadan kabira. Wa qala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busra lil muslimin. Wa qala ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Ya. Cukup ya. Itu ya, Wah. Beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwal muslimin tentang sifat-sifat Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya. Yang pertama yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-19. Sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'unzirakum bihi wa man balag. Di firman-Nya Allah di sana Allah berfirman, wa uhiya ilayya. Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya. Di sini Allah memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan pernyataan dan menyampaikan ini pemberitaan kepada umat manusia. Dan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada nabinya untuk diucapkan, maka sesungguhnya itu hak dari Allah dan Dia Ta'ala adalah sebagai saksinya. Sebagai saksinya adalah Allah Ta'ala sendiri. Dia sebagai saksi akan hal itu. Adapun yang Allah perintahkan kepada nabinya untuk beliau sampaikan pernyataannya kepada umat manusia seluruhnya, yaitu wa uhiya ilayya hadzal qur'an li'unzirakum bihi wa man balag. Dan katakanlah kepada mereka, kepada umatmu, kepada mereka umat manusia, wahai manusia seluruhnya, wahai umatku, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku Al-Quran ini li'unzirakum bihi, agar supaya yang dengannya aku memberikan peringatan kepada kalian dan juga kepada siapapun yang Al-Quran ini sampai kepadanya. Ya, ini ikhwah, firman-Nya Allah Ta'ala, perintah Allah ke nabinya untuk menyampaikan satu pernyataan yang sangat agung tentang pengaruh Al-Quran. Tentang pengaruh Al-Quran. Al-Quranul Karim sungguh-sungguh mempengaruhi manusia, menjadikan mereka punya hati yang lembut,
mempengaruhi mereka untuk bisa kembali kepada jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini menerangkan pengaruhnya Al-Qur'an. Apa itu? Bahwasanya Al-Qur'an Allah sampaikan di situ, ya kan, melalui nabinya, li'ungdzirakum bihi wa man balagh. Ini Al-Qur'an adalah mengingatkan kepada kalian wahai para sahabat dan juga kepada siapapun yang Al-Qur'an sampai kepadanya. Maka ini menjelaskan kepada kita pengaruh Al-Qur'an yang sangat besar, yaitu setiap manusia yang dia membaca Al-Qur'an tentu dalam keadaan paham maknanya. Dalam keadaan paham maknanya, niscaya dia akan mendapatkan pengaruh kebaikan Al-Qur'an itu. Ada aja pengaruh-pengaruh baik yang dia dapatkan. Kalaupun itu orang masih kafir, apalagi mukmin, ya kan, kalau masih kafir, sebagaimana dahulu orang-orang Quraisy itu kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beli baca Al-Qur'an, itu biasa ada anak-anak, ada kaum wanita yang berkumpul. Bahkan juga para pembesar mereka itu juga berkumpul mendengarkan Nabi dalam membaca Al-Qur'an. Tentu dalam rangka apa, jamaah itu menunjukkan memang mereka terpengaruh, ya, terpengaruh oleh Al-Qur'an. Di akhwati fillah yang bahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini Al-Qur'an adalah mempengaruhi siapapun, yang penting dia adalah mau mendengarkan atau membacanya dengan paham maknanya. Sebagaimana itu diterangkan dalam surat Qaf ayat yang ke-37, di sana Allah berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb aw al-qasam wa huwa syahid. Di sesungguhnya di dalam hal itu ada peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati atau orang yang mau dia mendengarkan Al-Qur'an. Ya, kembali ke Al-An'am jamaah. Di firman-Nya Allah, li'ungdzirakum bihi wa man balagh. Ini menunjukkan kepada kita, jadi ini Al-Qur'an peringatan bagi para sahabat yang saat itu al-mukhatabun. Mereka diajak bicara langsung oleh Rasulullah. Dan juga peringatan bagi man balagh, selain mereka dari para sahabat. Nah, ini dari Al-Qur'an punya kemampuan untuk itu, ya kan? Di Al-Qur'an punya kemampuan untuk itu. Punya kemampuan untuk mengingatkan, menjadi peringatan, nah kan itu bagi semua orang, mampu menjadi pemberi peringatan bagi semua orang. Memang semua orang itu membutuhkan diberi peringatan, dan Al-Qur'an mampu untuk itu. Mampu untuk itu. Ini menerangkan pengaruh Al-Qur'an, kuatnya pengaruh Al-Qur'an. Ya, ikhwati fillah bahagia rahimani wa rahimakumullah. Tapi terus terang itu apa perlu membacanya atau mendengarnya dalam keadaan paham
paham maksudnya. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang keempat, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dan kata Allah, tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya supaya menjelaskannya kepada mereka. Jadi kita paham bahasa Al-Qur'an, nah itu bahasa Al-Qur'an yaitu bahasa Arab. Jadi sebetulnya kita sudah punya peringatannya. Sudah punya sebaik-baik peringatan, hanya bagaimana kita menghantarkan diri ini bisa mengerti peringatan tersebut dengan bahasa Arabnya tadi. Kalau kita ingin memahamkan orang, ya kita cukup bagaimana ngajarin mereka bahasa Al-Qur'an. Karena Al-Qur'annya pasti sebaik-baik peringatan. Kita hanya menghantarkan mereka bagaimana bisa mengerti bahasa Al-Qur'an untuk mendapatkan peringatan dari Al-Qur'an. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu untuk yang pertama di sini ya. Apa surat Al-An'am 19. Maka kita semakin giat, semakin semangat. Kita untuk pengen baik itu sebetulnya sudah punya kendaraan. Hanya kitanya bisa mengendarai atau tidak. Kendaraan sudah disiapkan oleh Allah, ya kan? Peringatan yang mengingatkan kita untuk menggiring kita kepada kemuliaan sudah didatangkan oleh Allah. Hanya kitanya yang disuruh paham. Memahami Al-Quran, pasti Al-Quran mempengaruhi kita. Karena kata Allah, itu Al-Quran adalah li'ungdirakum bihi wa man balag. Ya, yuk. Yang kedua, surat Al-Furqan 52. Ya, Al-Furqan 52. Khatib yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu firman-Nya Allah dalam Al-Furqan 52. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bunyinya, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Ya. Di sini kaum muslimin, akhwati fillah bahagia, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita mauidhah. Apa? Nasihat. Jadi Dia Ta'ala memberikan nasihatnya kepada kita. Kita dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak kecewa. Supaya kita di kemudian hari tidak menyesal dan supaya kita tidak terjerumus ke dalam kehinaan, dalam kerendahan. Apa nasihatnya Dia Ta'ala kepada kita di sini jemaah? Fala tuti'il kafirin. Fala tuti'il kafirin. Ini adalah nasihatnya Dia Ta'ala. Janganlah kamu mentaati orang-orang yang kafir. Jadi kamu jangan mentaati orang-orang yang kafir. Tentu di dalam kekafiran. Dalam hal kekafiran mereka, dalam perangai-perangai kufur. Dalam perangai-perangai tentunya di dalam menyelisihi ilmu Al-Quran, menyelisihi ilmu Al-Haq.
apa yang berseberangan dengan Al-Quran. Kita sudah tahu selama ini mulianya Al-Quran, ya kan? Al-Quranul Azim, Al-Quranul Majid, Al-Quran kitabun mubarakun, ya kan? Al-Quran kitabun mubarakun. Al-Quran karim, ya, Al-Quranun karim, Al-Quranu yahdi lillati hiya aqwam. Dan Al-Quran sangat kuat pengaruhnya. Hingga kalaupun Al-Quran diturun kepada gunung akan lembut. Akan lembut menerima apa yang Al-Quran beritakan, tidak pernah menentang. Akan melaksanakan apa yang Al-Quran perintahkan, tidak akan meninggalkan. Akan menjauhi apa yang Al-Quran larang, tidak akan melakukan. Itu gunung yang seandainya dia dibakar di neraka pun dia hanyalah batu. Ya, ikhwan bahagia rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kita telah kita bahas kemarin bahwa di antara makna agungnya Al-Quran sebagai bukti kita paham Al-Quran apa jemaah? Lanjutnya ayat, ya kan? Kemarin surat apa kemarin yang pertama itu sama? Yang pertama surat yang pertama kemarin setelah Yunus apa? Surat Al-Hijr, ya kan? Al-Hijr 88. Ya, Al-Hijr 88. Itu kan pemahaman atau arahan dari Allah sebagai bukti kita paham bahwa Al-Quran adalah Al-Azim. La tamudan, ya kan? Ainaika ila ma mata'na bihi aswajam minhum. Ya, kita diingatkan oleh Allah agar tidak takjub dalam memandang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang kafir. Ya kan? Kita nggak boleh memandang dengan pandangan takjub. Nah, di sini kita diingatkan kalau memandang dengan pandangan takjub tidak boleh, nah, apalagi apa? Mengikuti mereka. Mengikuti mereka. Mengikuti mereka di sini contohnya apa? Mengikuti mereka di sini contohnya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, di dalam satu ayat atau dalam dua ayat, yaitu firman-Nya Allah yang berbunyi waddu. Al-Qamar ya. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Al-Qalam ya. Al-Qalam ayat 9. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Itu diantara apa yang mereka inginkan agar kita mentaati mereka. Itu waddu lau tudhinu fayudhinun. Apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Qalam ayat 9. Itu jemaah. Jadi itu memang isi hati mereka
yang sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya mereka kaum kafirin, bahwa kaum musyrikin, mereka tuh ingin seandainya kamu, hei muslim, hei umat muslim, kamu itu mencocoki mereka, menyesuaikan dengan mereka dalam perkara yang mereka berpegang teguh di atasnya. Dalam perkara yang mereka berpegang teguh di atasnya. Nah itu ala ba'di mahum alaih. Jadi mereka ini begitu. Jadi kita punya ideologi, punya akidah Islamiyah. Mereka juga punya ideologi, keyakinan mereka, perkataan mereka kan begitu. Dan antara keduanya ada pertentangan. Nah itu mereka ingin agar umat muslim, agar kaum muslim itu sesuai dengan apa yang ada pada mereka, berupa keyakinan, berupa perkataan, ya, atau minimal berupa as-sukuti amma yata'ayyanu al-kalamu fihi, atau minimal kita disuruh untuk diam dalam perkara besar yang kita wajib bicara. Nah itu. Nah kita disuruh diam dalam perkara besar yang kita diwajibkan harus bicara. Dalam perkara iman, dalam perkara keesaan Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara diridhoinya hanya Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya itu perkara yang besar. Nah itu maunya kita suruh diam, tidak menyampaikan hal tersebut. Dalam menerangkan tentunya kebalikannya, bahayanya kafir, ya kan, ditolaknya semua ketundukan selain yang sesuai dengan Islam. Nah itu. Nah mereka menginginkan agar kita itu diam. Itu yang mereka inginkan. Nah, kita oleh Allah apa? Fala tuti. Maka kamu janganlah mentaati. Nah, kita kalau ini kita emang ya gimana ya? Kita emang dilarang oleh Allah untuk nggak bicara. Yang itu tidak bicara. Itu memang perkara yang kita wajib bicara. Bahkan untuk perkara iman itu Allah mengutus Rasul, dan Allah pun sebagai saksi, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Tentu Dia Ta'ala menjadikan apa saja sebagai bukti, termasuk supaya menjelaskan sebagai bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini ikhwah, fala tutil kafirin. Ya, kita bicara, tapi ingat juga bicara yang hikmah, bicara yang lemah lembut, dan bicara yang benar. Apa itu? Menyampaikan Al-Quran. Menyampaikan Al-Quran dengan baik. Sebagaimana firman-Nya Allah, wajahidhum bihi jihadan kabira. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Jadi kamu jangan menuruti maunya mereka yang mereka menghendaki kamu menyesuaikan dirimu dengan mereka dalam keyakinan mereka, atau harus diam dari perkara yang wajib disampaikan. Nah, maka Allah memberikan arahan. Apa itu? Sampaikan kepada mereka Al-Quran, bermakna jahidhum bihi. Apa bihi? Dan bagaimana? Bihi
Dhamir hak pada bi kembali kepada Al-Qur'an. Dan dengan Al-Qur'an jahidhum, gitu. Dengan Al-Qur'an maka perangilah kekufuran mereka. Ya kan? Dengan Al-Qur'an perangnya kekufuran mereka. Jadi kamu jangan diam, kamu jangan menuruti apa yang mereka yakini, ya kan? Kamu jangan menuruti apa yang mereka yakini, yang mereka ingin kamu seperti keyakinan mereka atau minimal diam. Jangan turuti, tapi justru perangi kekafiran mereka dengan Al-Qur'an. Ini jamaah. Jadi memang ya di sini kita mengerti keagungan Al-Qur'an, pengaruhnya Al-Qur'an, ya kan? Oleh karenanya kita di sini diberi arahan oleh Allah, diberi oleh perintah yang sangat mulia, yaitu apa? Mempengaruhi orang-orang yang masih kafir dengan cara menyampaikan Al-Qur'an kepada mereka. Gitu. Dengan menyampaikan Al-Qur'an kepada mereka. Nah, itu memang tindakan yang kita harus tempuh. Ya. Itu yang kita dituntut di situ. Nah, kita berani berpijak dengan kuat memahami Al-Qur'an, dan memang bila mereka menghendaki kita dengan suatu apa yang menyimpang, ya kita pun juga melawannya dengan Al-Qur'an itu. Ya, dengan Al-Qur'an itu. Jadi ini menerangkan ya, ikhwati fillah, kita supaya selalu berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an benteng kita. Benteng kita, ya kan? Yang membenteng kita itu ya Al-Qur'an itu. Bahkan ya senjata kita juga Al-Qur'an. Jadi senjata kita pun juga Al-Qur'an. Kita tidak mentaati mereka. Kenapa? Bentengnya Al-Qur'an. Karena kata Allah, fala tuti'il kafirin. Kita lawan mereka. Dalilnya senjatanya apa? Juga Al-Qur'an. Jahidhum bihi. Dan kita dalam memerangi kekafiran mereka dengan Al-Qur'an itu menguatkan kemampuan, menguatkan ilmu kita, meningkatkan kekuatan kita akan Al-Qur'an. Maka kata Allah, jahidhum bihi jihadan kabira. Ya kan, jihadan kabira. Nah gitu ya, ikhwah. Ya, ini menerangkan kepada kita, ikhwah, firman-Nya Allah Ta'ala. Yang pertama, keinginan orang kafir kepada kita apa tadi? Kita supaya mengikuti kekafiran, keyakinan, ideologi yang mereka berada padanya, atau minimal kita diam. Itu inginnya mereka. Atau sebagaimana firman-Nya Allah dalam surat An-Nisa 89, waddu lau takfuruna kama kafaru. Mereka ingin kalau kamu itu menjadi kafir sebagaimana mereka kafir. Fatakununa sawa, sehingga kamu dengan mereka menjadi sama. Nah gitu. Itu keinginan mereka. Mereka sangat ingin seperti itu. Itu memang dari awal demikian. Dari awal ketika Rasulullah Muhammad SAW berdakwah di awal-awal pun juga dulu begitu. Jadi mereka dalam menginginkan Nabi menjadi seperti ideologi mereka, itu pun mereka anggap sebagai bentuk solusi yang mereka tawarkan. Ya kan? Sebagai bentuk apa? Solusi yang mereka tawarkan. Yes. Sampai misalkan turunnya surat Qul ya ayyuhal kafirun begitu. Itu juga urusan mereka. Ketika Nabi ya bersikukuh, mereka pun bersikukuh, kan gitu. Gak mungkin dicampur. Akhirnya apa? Ya sudah, kamu setahun menyembah
Tuhanku, kami setahun menyembah Tuhanmu, kan begitu. Sampai demikian. Karena nggak mungkin Tuhannya dipadukan. Tetap beda Tuhan, tetap beda ideologi, kan begitu. Akhirnya ya udah, kamu setahun ikut ideologiku, kami setahun ikut ideologimu, kan begitu. Namun Allah kata Allah dengan firman-Nya menjawab, lakum dinukum waliyadin, kan gitu jemaah. Itu memang ya itu selalu terus demikian. Itu selalu demikian, yang mereka selalu menginginkan agar kita itu seperti ideologi mereka. Tapi kita tidak boleh taat, namun juga kita nggak boleh berontak dengan pemberontakan dengan bom, kan itu kan. Tidak. Apa kita berontaknya? Dengan menerangkan Al-Quran. Wajahidhum bihi, dan lawanlah mereka dengan Al-Quran. Jihad dan kabiro. Ini juga sikap yang kita harus tempuh, ya. Jadi kita harus bisa menggunakan Al-Quran untuk senjata kita, ya kan? Kita harus bisa menggunakan Al-Quran untuk senjata. Jangan sampai Al-Qurannya yang dipajang terus kita nggak bisa menggunakannya. Jangan sampai. Padahal itulah arahan yang Allah berikan. Nah gitu. Nah, kita harus bagaimana bisa mengikuti arahan Allah, kan gitu. Ini memang berarti menuntut kita, aku harus bisa bersenjatakan Al-Quran, karena itulah senjata yang kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maksudnya ini ayat, ya. Maka dimasukkan dalam sifat-sifat Al-Quran. Ini termasuk sifatnya Al-Quran seperti itu, jemaah. Kita berani menghadapi dengan menyampaikan Al-Quran. Menyampaikan Al-Quran, jihad dengan Al-Quran, apa artinya jemaah? Artinya adalah jihad dengan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, dengan menyampaikan hukum-hukum Al-Quran. Yaitu kita bacakan Al-Quran kepada mereka. Nah gitu. Jadi kita bacakan Al-Quran kepada mereka. Nah gitu. Kita bacakan Al-Quran kepada mereka. Tentunya ya, kalau di negara Arab sangat mungkin ya, karena mereka dibacakan paham bahasa Arab, ya kan. Berarti kalau kita makanya berarti apa, harus ya tentu ya sampai ke makna-makna Al-Quran. Nah gitu. Bagaimana kita bisa nanti semua orang paham bahasa Arab, itu bagus seperti ya. Kapan itu kira-kira nanti masyarakat itu walaupun belum beriman tapi ngerti bahasa Arab gitu loh. Ya, jadi mereka senang, ya kan, senang bahasa Arab, kan gitu. Bagaimana gitu. Mungkin awalnya ya, tertarik dengan kerja di Arab, gitu. Terus sinau bahasa Arab mulai kerja untuk petunjuk, itu juga bagus juga. Itu juga termasuk jalan untuk bujuk rayu, kan ya kan, itu bujuk rayu gitu juga. Di membuka itu ada training bahasa Arab untuk kerja di Arab Saudi, kerja di Kuwait itu ya, gitu. Tapi nanti mendapatkan dua-duanya, dunia dan agama, ya kan, akhiratnya, kan gitu. Itu mungkin, ya kan, gitu. Mungkin. Ya kalau kita sama mereka yang belum paham, berarti ya baca Al-Quran atau kita memahamkan makna-makna Al-Quran. Jadi apa yang kita katakan kepada mereka makna-makna Al-Quran, gitu. Makna-makna Al-Quran. Jadi kita bagaimana bisa menyampaikan makna-makna Al-Quran, nah gitu. Jadi Al-Quran pasti berpengaruh
senjata yang mampu membela kita. Nah gitu. Oleh karenanya mereka betul-betul takut dengan Al-Quran. Mereka betul-betul takut dengan Al-Quran. Maka dalam satu ayat dalam surat Fussilat yang ke-26, orang-orang yang kafir itu berkata, la tasma'u lihadal Quran. La tasma'u lihadal Quran, begitu. Kamu jangan mendengarkan Al-Quran. Itu kalian semua jangan mendengarkan Al-Quran. Wal ghaufi, kalaupun ada dibacakan Al-Quran, mereka memerintahkan agar membuat suara lain yang bikin gaduh agar Al-Quran tidak sampai terdengar. Wal ghaufi. Nah itu. Itu memang mereka itu sudah juga paham bahwa musuh mereka adalah kalau bersenjatakan Al-Quran. Nah gitu. Mereka akan kehilangan kawan kalau kawan mereka mendengarkan Al-Quran, memahami Al-Quran. Ini ya, jadi ini kiranya cukup untuk semua kita ya, semakin sungguh-sungguh, semakin serius bagaimana bisa mendalami Al-Quran, ya kan? Bisa mendalami Al-Quran dan bisa memahamkan Al-Quran kepada siapa yang kita bisa mengajari mereka. Itu tekad kita. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wajahidhum bihi jihadan kabira. Jadi kita nggak boleh lemah. Kita nggak boleh lemah. Karena jihadan kabira kita nggak boleh lemah. Kita harus kuat. Harus kuat memegang senjata kita, gitu kan? Harus kan senjata Al-Quran ini kita kuat, kita pegang, kita sampaikan. Itu yang kedua, ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga sekarang firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl. An-Nahl disebutkan di situ 4 sifat. 4 sifat dari Al-Quran. Firman-Nya Allah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmah wa busra lil muslimin. Dan kami telah turunkan kepada kamu Alkitab. Apa Alkitab jamaah? Al-Quran. Di Alkitab itu apa? Al-Quran. Kami telah turunkan kepada kamu Al-Quran. Yang pertama, tibyanan likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu. Yang kedua, huda, petunjuk. Yang ketiga, rahmah. Yang keempat, busra lil muslimin. Ya. Di sini ikhwah kita pahami. Jadi ini Al-Quran tibyanan likulli syai' itu bisa dimengerti oleh semua orang. Jadi Al-Quran petunjuk juga bagi semua orang. Bagi semua orang. Di Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi semua orang. Jadi Al-Quran mampu memberikan petunjuk bagi semua orang. Yaitu li'undzirakum bihi wa man balagh. Di semua orang itu bisa diterangkan, bisa dicukupi petunjuknya oleh Al-Quran. Nah itu. Itu umuman. Likulinas. Makanya ada hudalinas. Ada hudal linas. Namun juga ada hudalil muttaqin. Itu apa di situ? Yang kedua yaitu warahmah wa busra lil muslimin. Nah,
Ini petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya Al-Qur'anul Karim, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu khas khusus bagi orang-orang yang muslimin. Supaya sampai kepada tujuan. Apa tujuannya? Mendapatkan rahmat. Itu hanya orang yang muslim. Kalau kita ibaratkan, kan kamu dari rumah tadi ke sini dengan matahari. Itu matahari untuk semua orang, ya kan? Untuk semua orang. Juga ini jalan untuk semua orang. Tapi semua kepada tujuan masing-masing, nggak tahu kemana tujuannya. Nah, yang sampai kepada tujuan rahmat yang sesungguhnya itu hanya orang yang mau mengamalkan Al-Quran, yang mau muslim, sebagaimana yang kita bahas dahulu surah Yunus itu 58 kan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Apa itu rahmat kemarin? Dalam surah Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Mana rahmah ya? Qul bi fadlillah. Apa fadlillah? Diturunkannya Al-Qur'an. Wa bi rahmatihi. Apa rahmat Allah? Mengimani Al-Quran dan mengamalkannya, ya kan? Mengimani Al-Quran dan mengamalkannya. Itu namanya rahmatan wa busra lil muslimin. Itu bagi yang mengimani dan mengamalkan. Itu sama di sini rahmah wa busra lil muslimin. Itu khas lil muslimin, itu rahmah dan busra. Khas khusus bagi yang mau muslim, yang mau menyerahkan diri, tunduk, patuh, mencurahkan kesungguhan, mentaati Al-Quran. Ini yang mendapatkan rahmah dan busyra, kabar gembira. Itu yang mau muslim, yang mau mencurahkan ketaatannya untuk mengikuti Al-Quran. Ya kan gitu. Namanya muslimin yang mencurahkan kesungguhannya untuk mengamalkan Al-Quran. Dia mendapatkan rahmah dan busyra. Ya ikhwah yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir apa? Surat Al-Maidah 48. Yang terakhir Al-Maidah 48. Penulis menukil firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran, Alkitab, Al-Quran bil haqqi dengan benar, musaddiqan lima baina yadaihi minal kitab, dalam keadaan membenarkan terhadap kitab-kitab suci yang telah mendahuluinya, dalam keadaan membenarkan kitab-kitab suci yang telah mendahuluinya. Jadi kita diperintahkan untuk mengimani
kitab-kitab suci yang telah mendahului Al-Quran. Ya, kita harus mengimani kitab-kitab suci yang telah mendahului Al-Quran. Mengimani semua berita yang diberitakan oleh kitab suci apapun yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan itu benar-benar berita dalam kitab suci tersebut, kitab suci yang betul-betul yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita harus membenarkan. Dan masalah berita dalam Al-Quran, berita dalam kitab-kitab suci yang telah dahulu, itu tidak ada istilah masih mansuh. Itu berita Injil sudah dimansuh oleh Al-Quran, itu enggak ada. Ya namanya berita Al-Quran benar, yang namanya berita Injil benar, antara keduanya tidak ada pertentangan. Selagi itu benar-benar berita yang riwayatnya sahih. Ini benar-benar berita Al-Quran, ini benar-benar berita Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani semuanya. Kita iman kepada semua kitab. Adapun masalah hukum, di dalam Al-Quran saja ada masih dan mansuh, apalagi terhadap kitab-kitab suci yang telah mendahuluinya. Memang kalau hukum adalah tentu mengamalkan hukum yang terakhir, ya kan, hukum yang terakhir. Walaupun dalam Al-Quran itu pun ada hukum yang dimansuh, kan gitu. Nah, oleh karenanya kita membacanya jangan berhenti sampai di situ tadi, berhenti pada musaddiqal lima baina yadai minal kitabi titik, jangan di situ. Kemudian itu dalil semua agama sama. Al-Quran pun diturunkan untuk musaddiqal lima baina yadai minal kitabi titik. Nah, tidak, memang betul iya. Kita suruh membenarkan, mengimani, tapi jangan titik di situ. Ada tambahan ayatnya di situ. Itu hanya membahas masalah iman, masalah kisah, masalah berita, kan gitu. Masalah hukum tidak. Kalau hukum kata Allah wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Itu masalah hukum kan begitu. Wa muhaiminan alaihi. Jadi Al-Quran selain musaddiqan lima baina yadaihi minal kitab, Al-Quran juga wa muhaiminan alaihi. Al-Quran menghakimi semua hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab suci yang telah mendahuluinya. Nah itu, jadi Al-Quran itu memansuh hukum-hukum kitab suci yang telah mendahuluinya, hukum-hukumnya, ya kan? Tapi kalau kisahnya nggak ada mansuh, berita nggak ada mansuh. Kalau hukum, semua yang ada dalam semua kitab suci yang sebelumnya dimansuh oleh Al-Quran. Bahkan sesama Al-Quran pun ada ayat yang lebih awal dimansuh oleh yang lebih akhir. Nah, so kita mengamalkan yang akhir, kan begitu. Ya. Ikhwati fillah berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus tanamkan di situ sampai akhir ayat ya. Jangan terkena pihak-pihak tertentu yang punya maksud tertentu memotong ini ayat hanya sampai pada
musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi. Titik, enggak dilanjutkan wa muhaiminan alai dengan dalih semua agama sama. Ini enggak benar ya kan? Enggak benar. Ya, semua agama sama-sama diturunkan dari Allah untuk agama langit kan gitu. Agama langit. Tapi untuk imannya sama, untuk kisahnya sama, untuk beritanya sama, itu hukumnya hukum yang akhir. Maka Al-Qur'an adalah wa muhaiminan alaihi. Nah itu. Al-Qur'an adalah sebagai hakim, menghakimi semua kitab-kitab suci yang telah mendahulunya. Maka dengan tegas Allah merintahkan fahkum bainahum bima anjalallah. Maka putuskanlah hukum di antara mereka dengan hukum yang Allah Ta'ala turunkan. Bima anjalallah. Yaitu ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Jadi sini apa kitab ikhwah? Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an bil haqq. Jadi Allah menurunkannya dengan hak. Jadi turunnya adalah hak, dan apa yang dibawa oleh Al-Qur'an adalah hak. Itu namanya wa anzalna ilaikal kitaba bil haq. Itu turunnya hak dari Allah, dan apa yang dibawa oleh Al-Qur'an adalah isinya semuanya hak. Di Al-Qur'an hak dan membawa al-haq. Dia adalah hak, turun dari Allah, dan dia membawa al-haq. Ya. Maka semua apa yang Al-Quran beritakan pasti benar. Semua hukum-hukum yang ada pada Al-Quran pasti adil. Ya, pasti adil. Kemudian ikhwah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran Allah katakan juga musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Ini dalam dua sisi. Yang pertama, bahwasanya Al-Kutubus Sabiqah, kitab-kitab suci yang telah dahulu sebelum Al-Quran, itu telah menyebutkan apa yang akhirnya disebutkan ulang oleh Al-Quran. Maka Al-Quran membenarkan hal itu yang telah disebutkan oleh kitab-kitab suci yang telah mendahulunya. Jadi atau juga kitab-kitab cinta dahulu itu menyebutkan akan datangnya Rasul yang terakhir. Dan betul, datanglah Rasul yang terakhir membawa Al-Quran. Ini Al-Quran adalah namanya membenarkan Al-Kutubu As-Sabiqah. Kemudian yang ketiga apa jamaah? Wa muhaiminan alaih. Apa artinya? Al-Quran menghukumi kitab-kitab suci yang telah dahulu. Masalah hukum, Al-Quran adalah nasikh, memansuh, menghapus hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab suci yang telah mendahulunya. Sebagaimana hukum dalam Taurat pun dihapus oleh Injil, ya kan? Juga begitu. Apalagi kalau dalam Nabi Adam, itu hukum sudah nikah sesama saudara, kan itu memang itu yang ada kan, memang hukum semua menyesuaikan kan itu.
Ya, ikhwan yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Nah, Al-Qur'an Muhaimin alaih menghapus hukum-hukum kitab suci yang telah mendahulunya. Nah, kita harus di sini dalam masalah hukum ya kita memakai hukum yang terakhir. Kalau masalah berita, masalah kisah, maka yang penting itu sanadnya adalah sahih, penukilannya adalah sahih, maka beritanya kita benarkan. Kita benarkan. Kita imani. Ikhwati fillah bahagia rahimani wa rahimakumullah, itu mengakhiri penjelasan tentang sifat-sifat Al-Qur'an. Ya, sampai situ jamaah. Kemudian ke pembahasan berikutnya adalah Al-Qur'anul Karim masdarus syariati al-islamiyah. Ini kita bahas di waktu yang akan datang insyaallah subhanahu wa ta'ala. Itu ya, Wah. Demikian ada benarnya semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.